Puluhan warga menggeruduk Polres Lumajang seusai mendengar kabar meninggalnya seorang tersangka pencurian sapi pada Minggu 12 Oktober malam. Tak hanya Polres Lumajang, masa juga menggeruduk Rumah Sakit Bayangkara, bahkan berusaha menerobos ruang jenazah. Imbas penyerangan ini, polisi kemudian mengamankan sebanyak 18 warga untuk dimintai keterangan. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Erwin Wijaksono. Selamat malam, Erwin. Ya, selamat malam rekan Siska di studio. Baik, Ya, Erwin bisa dilaporkan bagaimana awal mula pengerudukan yang dilakukan oleh puluhan warga ke Polres Lumajang kemarin? kemarin bahwa terdapat peristiwa sebuah pengerudukan yang dilakukan oleh sejumlah warga dari Ranuwurung, Kecamatan eh, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, mendatangi Polres Lumajang lantaran adanya diduga seorang terduga dari pencurian sapi, begitu, tersangka pencurian sapi yang meninggal dunia usai ditangkap atau diamankan polisi lantaran kasus yang sedang menjerat tersangka tersebut. Dan kemudian warga mempertanyakan apa penyebab pasti dari kematian korban sendiri, lantaran ada salah satu pihak kerabat dari keluarga sendiri menyatakan bahwa sebelum ditangkap si korban ini sedang dalam keadaan sehat bugar gitu. Hingga kemudian pada malam hari sekitar pukul jam 9 malam gitu, puluhan warga dengan menggunakan pickup mendatangi Polres Lumajang, sebelumnya mendatangi Rumah Sakit Bayangkara juga, dan juga terekam peristiwa bahwa terjadi sedikit kericuhan yang dimana warga melempar sejumlah benda begitu ya ke arah kantor Polres Lumajang hingga akhirnya menimbulkan kericuhan. Begitu rekan Siska. Baik, Erwin lalu seperti apa kasus pencurian ternak yang membuat tersangka ini kemudian ditahan polisi dan sempat ditembak begitu katanya? Iya, benar bahwa tersangka inisial RH ini diduga terlibat sebuah upaya pencurian hewan ternak sapi, yang dimana upaya pencurian kasus pencurian tersebut terjadi pada Agustus 2024, dan kami konfirmasi kepada Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar menjelaskan bahwa kasus pencurian tersebut dilakukan oleh sebuah komplotan ya, lebih dari satu orang. Kapolres menyebut 6 orang begitu, salah satunya adalah tersangka. Dan kemudian Polres Lumajang melakukan penyelidikan dan beberapa tersangka sudah ada yang proses hukum, sedangkan si tersangka RH ini sempat masuk DPO, daftar pencarian orang, hingga akhirnya polisi melalui unit Resmob begitu ya, mendeteksi keberadaan korban yang pada saat keberadaan tersangka maksud kami saat itu sedang berada di kediamannya, dan kemudian polisi mendatangi rumah dari tersangka sendiri RH dan akan melakukan upaya penangkapan begitu. Dan disebutkan dari keterangan polisi bahwa pada saat ditangkap si tersangka RH ini disebutkan sempat melakukan perlawanan, upaya perlawanan hingga kabur ke sebuah kebun tebu dengan membawa celurit, begitu menurut keterangan Kapolres. Dan pada saat melawan tersebut, polisi akhirnya melakukan upaya tindakan tegas terukur dengan menembak dengan senjata api untuk guna melumpuhkan korban agar dapat ditangkap. Itu terjadi pada 11 Agustus begitu ya menurut keterangan Kapolres. Dan kemudian pada malam harinya langsung pada hari itu si tersangka ini diperiksa kesehatannya dan dinyatakan bahwa masih sehat begitu dan dapat mengikuti rangkaian penyidikan oleh polisi. Hingga kemudian pada 12 Oktober begitu, sekitar pagi hari menurut keterangan Kapolres, bahwa si tersangka ini mengeluhkan mual gitu ya, mual, dan kemudian petugas langsung melakukan tindakan gitu ya dengan memberikan makanan, karena mungkin pada saat itu adalah waktunya menyantap makanan gitu. Namun di beberapa jam kemudian si tersangka ini
kembali mengeluhkan mual kembali begitu, hingga akhirnya polisi melarikan si tersangka ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga kemudian kondisi tersangka semakin memburuk disebutkan oleh Kapolres, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada sekira waktu sore hari begitu. Dan kemudian kabar ini akhirnya menimbulkan dinamika yang terjadi di pihak keluarga dari tersangka, hingga akhirnya terjadi tindak kerusuhan tersebut. Baik, Erwin, lalu bagaimana dengan hasil otopsi dari jenazah tersangka sendiri? Apakah tersangka ini memang memiliki riwayat penyakit atau ada hal lain? Ya, berdasarkan keterangan dari dokter spesialis forensik, yakni Dokter DK, ketika kami konfirmasi bahwa hasil autopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum begitu, dan diawasi juga oleh Polres Lumajang, didapati bahwa si tersangka ini disebutkan dalam autopsi tersebut terdapat asam lambung begitu ya, menurut keterangan polisi. Asam lambung ini juga ditemukan di area pernafasan dari si korban, dan menurut dokter Deka sendiri asam lambung tersebut juga memicu tubuh korban menjadi lemas hingga akhirnya meninggal dunia begitu. Dan dipastikan bahwa penyebab kematian korban sendiri ataupun tersangka tersebut karena sakit yang ditemukan adanya asam lambung di beberapa organ dari tersangka. Baik, terkait dengan aksi penyerangan terhadap Polres Lumajang, polisi sendiri sempat mengamankan 18 warga. Lalu bagaimana nasib mereka saat ini, Erwin? Ya, menurut keterangan dari Kasubit Humas Polres Lumajang, Ibda Untoro, menerangkan bahwa belasan orang yang diduga melakukan pengerusakan tersebut sudah dibebaskan oleh kepolisian, dan saat ini kepolisian tengah melakukan pembersihan, dan saat ini situasi di Polres Lumajang sudah aman terkendali dan kondusif seperti sedia kala. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Erwin Wicaksono. Selamat bertugas kembali. Nah, kemudian kami perlu tambahkan setelah dilakukan upaya penangkapan, kemudian kita lakukan kita laksanakan interogasi, pengambilan keterangan. Nah, pukul 21 pada malam harinya, yang bersangkutan kita cek ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat melanjutkan proses penyidikan dan masa penahanan yang akan dia laksanakan. Nah, keesokan harinya pada hari Minggu, tepatnya di pukul 11 itu yang bersangkutan memang mengeluh merasa mual. Namun almarhum menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah mengalami asam lambung ya, sehingga kita berikan seperti biasa ada makan siang. Nah, seketika hilang. Namun pada pukul 15 itu yang bersangkutan mengalami keluhan mual kembali. Sehingga dari petugas Sattahti Polres Lumajang langsung secara cepat membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, faktor penyebab rasa mualnya tersebut. Saat itu ditemukan bahwa yang bersangkutan berdasarkan keterangan dokter di IGD, yang bersangkutan mengalami drop tensinya sekira pukul 16.20 dari pihak kedokteran di Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Dari hasil otopsi yang kita temukan, itu kita menemukan pada saluran pencernaannya, kita temukan asam lambung yang cukup banyak di situ. Dan itu kemudian juga terkonfirmasi bahwa di area lambungnya juga terdapat cairan berwarna kekuningan seperti itu. Nah, kemudian dari situ
kita buka, kita bersihkan, dan kita lakukan pemeriksaan lagi di saluran nafasnya, dan kami temukan asam lambung yang sama, dan itu terkonfirmasi dengan pemeriksaan kimia dari kertas lakmus ya, dan itu menunjukkan perubahan warna menjadi merah yang menunjukkan bahwa adanya asam lambung yang masuk ke dalam saluran napas, dan itu yang menyebabkan kematian bagi korban seperti itu. Terkait banyaknya memar di badan tersangka itu seperti apa? Ya, untuk adanya beberapa luka memang kami temukan begitu, namun luka-luka tersebut tidak memicu kematian. 7 anggota Satreskrim Polres Lumajang saat ini menjalani pemeriksaan oleh Subdit Paminal Propam Polda Jawa Timur imbas kematian tersangka pencurian sapi pada Minggu 12 Oktober. Adapun meninggalnya tersangka bernama Rudi Hartono tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian menggeruduk Polres Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar dalam keterangan pada Senin 13 Oktober di Mapolres Lumajang menjelaskan 7 polisi tersebut merupakan satu tim yang melakukan upaya paksa penangkapan tersangka. Alex meyakini tindakan yang dilakukan anak buahnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Buntut kejadian ini, Alex akan melakukan penguatan internal Polres Lumajang untuk mengantisipasi kejadian serupa. Adapun tersangka Rudi ditangkap polisi pada Sabtu 11 Oktober setelah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak Agustus lalu. Saat penangkapan, polisi mengeluarkan tindakan tegas terukur menggunakan senjata api lantaran tersangka melarikan diri dan membawa sebilah celurit. Rudi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan boleh dibawa ke Polres untuk proses penyidikan. Namun keesokan harinya kondisi Rudi mendadak menurun dan mengeluh mual berulang kali. Segera pukul 3 sore tersangka dibawa kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun kondisinya terus menurun hingga pukul 16.20 WIB, Rudi dinyatakan meninggal dunia. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Lumajang, Dr. Deka Bagus Binarsa mengungkapkan penyebab kematian Rudi berkaitan dengan gangguan lambung. Menurut Deka, tim forensik menemukan asam lambung cukup banyak di pencernaan, bahkan masuk ke saluran pernapasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.